menanti kehadiran si buah hati itu kan momen yang ditunggu-tunggu ya, penuh kebahagiaan. Tapi kita juga tahu, terkadang perjalanan kehamilan itu bisa datang dengan tantangan yang nggak terduga. Nah, di sini kita akan kupas tuntas soal apa itu kehamilan berisiko tinggi dan yang paling penting, gimana cara kita bisa menjalaninya dengan aman. Yuk kita mulai dari sini. Kita semua setuju kan kalau setiap kehamilan itu adalah anugerah, sebuah perjalanan yang, wow, sangat berharga. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, gimana sih cara terbaik kita untuk melindungi anugerah ini? Apalagi kalau kita tahu ada risiko yang mungkin membayangi. Dan ini bukan cuma kekhawatiran biasa loh. Kalau kita lihat datanya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 20% kehamilan di seluruh dunia itu masuk kategori berisiko tinggi. Artinya apa? Artinya 1 dari setiap 5 calon ibu itu menghadapi tantangan ekstra dalam perjalanannya. Bukan angka yang kecil kan? Jadi dengan angka sebesar itu penting banget buat kita untuk paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kehamilan berisiko tinggi dan kenapa ini jadi perhatian yang begitu serius, terutama di negara kita, Indonesia. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebetulnya arti dari istilah kehamilan berisiko tinggi itu? Sebetulnya definisinya cukup sederhana. Ini adalah kondisi kehamilan di mana ada potensi yang lebih besar untuk muncul masalah kesehatan. Masalah ini bisa menimpa ibunya, bisa juga janinnya. Intinya ada sesuatu yang membuat kita harus ekstra waspada. Nah, faktor pemicunya itu bisa macam-macam. Bisa dari usia ibu, misalnya terlalu muda di bawah 20 tahun, atau sebaliknya di atas 35 tahun. Bisa juga karena adanya penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes atau hipertensi. Riwayat kehamilan sebelumnya seperti pernah keguguran, itu juga sangat berpengaruh. Bahkan, hal-hal seperti gizi dan gaya hidup itu punya peran yang sangat-sangat penting. Biar lebih kebayang, coba kita lihat data ini deh. Seorang wanita yang pernah mengalami keguguran ternyata punya resiko 2-3 kali lebih besar untuk mengalaminya lagi dibandingkan dengan populasi umum. Angka ini nunjukin banget betapa krusialnya pemantauan dan perawatan yang tepat kalau sudah ada riwayat sebelumnya. Nah, bicara soal komplikasi, salah satu yang paling umum dari kehamilan berisiko adalah keguguran. Makanya, sangat vital bagi kita untuk mengenali apa saja tanda-tandanya. Jadi, keguguran itu didefinisikan sebagai berhentinya kehamilan sebelum usia 20 minggu. Mengenali tanda-tanda peringatannya adalah langkah pertama dan paling utama untuk bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin. Gejala-gejala ini bisa jadi semacam lampu merah. Perhatikan baik-baik ya. Perdarahan dari vagina, entah itu cuma bercak atau sampai deras. Lalu ada nyeri atau kram di perut bagian bawah. Kalau sampai ada jaringan yang keluar, atau tiba-tiba gejala hamil seperti mual itu hilang total, atau merasa pusing dan lemas, itu semua adalah tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Jadi, poin krusialnya cuma satu. Kalau Anda mengalami salah satu saja dari gejala-gejala tadi, ini bukan waktunya untuk tunggu dan lihat. Jangan ditunda, segera temui dokter. Oke, setelah kita tahu risikonya, sekarang kita beralih ke bagian yang lebih memberdayakan. Apa sih langkah-langkah praktis yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk menjaga kehamilan agar tetap sehat? Ini dia 5 langkah kunci yang bisa jadi panduan. Pertama, periksa rutin. Deteksi dini itu segalanya. Kedua, pastikan asupan nutrisi dan suplemennya cukup, terutama asam folat, seng, dan zat besi. Ketiga, kelola stres dan jangan sampai kelelahan. Prioritaskan istirahat. Keempat, yang ini sudah jelas ya, hindari zat berbahaya seperti rokok dan alkohol. Dan kelima, jaga tubuh tetap terhidrasi dan berat badan yang seimbang. Langkah-langkah ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar. Nah, dari sebuah yang sudah kita bahas tadi, kita sampai pada pesan utamanya. Pesan kuncinya adalah ini. Betul, kehamilan berisiko itu kondisi yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. Tapi, dan ini tapi yang besar ya, banyak sekali komplikasinya yang bisa dicegah. Kuncinya ada di perawatan yang tepat dan kesadaran kita sendiri. Selalu ada harapan dan selalu ada tindakan yang bisa kita ambil. Pada akhirnya, memberdayakan diri dengan informasi adalah alat paling ampuh yang kita miliki. Pengetahuan dan kewaspadaan itu ibarat perisai, menjadi pelindung terbaik bagi Anda dan calon buah hati Anda.